tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau terpelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas lain, kami mengutamakan dalam hidup ini adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Sebagai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami juga yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi jawaban, kekuatan, pencelikan, pembimbing yang mengajar dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan. Amin. Shalom. Pagi, mari kita bersama-sama membaca Yehezkiel pasal 23 ayat pertama sampai ayat 49. Tetapi saya bagi dalam dua bagian, ayat pertama sampai ayat 27. Besok kita baca ayat 28 sampai 49. Yehezkiel pasal 23 ayat pertama sampai 28. Kakak beradik Ahola, Aholibah. Datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan darah perawanan dipegang-pegang. Nama yang tertua ya Ahola, dan nama adiknya Aholibah. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ahola ialah Samaria, Aholibah ialah Yerusalem. Ahola berzina sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasihnya. Kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semua pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persaudaranya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi. Dan dengan berhala-berhalanya ia tidak meninggalkan persaudaranya yang melakukan sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang dada keperawanannya dan mencurahkan persaudaraan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kasihnya, dalam tangan orang Asyur oleh siapa ia birahi. Mereka menyikat auratnya, anak-anak lelaki dan perempuan ditangkap, dan dia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Aholibah itu, yang dibirahi lagi dan persaudaranya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, pada pahlawan-pahlawan perang yang pakaian sangat sempurna, pada pasukan kuda, semua pemuda yang ganteng. Aku lihat Bapa, ia menajiskan diri, kelakuan mereka berdua ada sama. Bahkan ia menambah persaudaraan lagi. Ia melihat laki-laki yang telah ukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim diukur dalam warna lingam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepala yang memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dan dari Kasdim. Tanah kelahiran mereka segera sudah kelihatan oleh mata yang birahi kepada mereka, dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidurannya dan menajiskan dia dengan persaudara mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka yang meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persaudaraan dengan terang-terangan dan melihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persaudaraan sampai teringat pada masa mudanya,
waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang aurat seperti aurat keledai. Engkau mengingini kemesuman masa mudamu, waktu orang masih memegang-megang dadamu dan menjamah oleh susu dan kegalisanmu. Ayat 327, aku akan membuat engkau berhentikan kemusamaanmu dan bersudahmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingatkan orang Mesir. Puji Tuhan, suatu lukisan yang sangat menarik diumpamakan bagikan Aholiba, ya, Yerusalem dan Samaria. Mereka ini dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan yang mumpuni. Tetapi yang sangat menarik pada pagi hari ini, ternyata dia menyeleweng. Dia berzina dengan orang Mesir, baik kakaknya maupun adiknya. Apa yang dilakukan sedemikian jijiknya, sampai birahi dengan gambar, sampai birahi dengan perkara-perkara yang najis, dan apa dia melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang maunya Tuhan, sehingga firman Allah berkata demikian. Dikatakan jauh pada ayat yang ke-18, oleh karena ia melakukan pesudahnya dengan terang-terangan dan melihat tersedia auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Inilah pribadi Tuhan. Kenapa Tuhan jijik dengan Aholah dan Aholibah? Karena dia melakukan perkara najis, melakukan perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Sebab Aholah dan Aholibah dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat ketiga, dan Aholah berzina sedang ia aku punya. Jelas, baik Aholibah dan Aholibah ini Tuhan yang empunya. Saudara dan saya, Tuhan yang empunya. Kenapa yang Tuhan punya? Sebab saudara sudah tebus oleh darah yang sangat mahal. Dulu kita hamba dosa, sekarang setelah Tuhan beli, tebus menjadi miliknya. Kalau kita jadi miliknya, berarti diri kita, diri saudara dan saya milik Tuhan. Kalau kita melakukan perkara-perkara najis, perkara kotor, Tuhan marah. Jelas, Tuhan marah. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel sedemikian rupa. Dan juga terjadi di dalam Roma pasal yang kedua, Roma pasal 1. Dikatakan dalam firman Tuhan, Roma pasal 1 ayat yang ke-26, karena itu Allah menyerahkan mereka ke nyawa nafsu yang memalukan, sebab isi-isi mereka menggantikan persetubuhan yang wajah dengan yang tak wajah. Demikian dari suami meninggalkan persetubuhan yang wajah dengan isi mereka dan menyatakannya Allah dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan itu. Ya, apa yang terjadi pada zaman Yehezkiel terjadi pada zaman ketika Paulus menyampaikan pada keadaan di Roma sedemikian rupa, dan juga terjadi pada zaman sekarang. Betapa hebat kenajisan, betapa hebat kenajisan dosa, sedemikian muncaknya dosa, makin hari semakin memuncak. Dan apa dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 11, yang kudus semakin kudus, yang najis semakin najis, yang subur cemar semakin cemar. Betapa penting kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Kenapa? Sebab kita milik Kristus. Saudara saya milik Kristus. Tuhan yang empunya. Kalau Tuhan yang empunya, berarti yang berhak adalah diri Tuhan, bukan diri iblis. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita menyeleweng. Dan apa yang Tuhan katakan firman, Tuhan biarkan. Tuhan biarkan, Tuhan biarkan. Sedikit dikatakan dalam firman Tuhan, bukan saja Tuhan biarkan, Tuhan jijik. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi pada pasal 23 ayat yang katakan tadi, ayat yang ke-18. Oleh karena ia melakukan persudalannya dengan terang-terangan
dan penglihatan sendiri auratnya, maka Tuhan menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari. Bayangkan kalau Tuhan meninggalkan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, apa jadi? Bagikan pokok dengan cara, otomatis darah itu akan mati dan lain akan dibuang ke dalam api. Kalau Tuhan tinggalkan kita, apa cinta? Apa penting kita hidup dalam kekudusan? Jangan sampai Tuhan meninggalkan hidup kita. Ikabel, hati-hati hidup yang kita jalan, berjaga dan kesucian hidup, baik kesucian nikah, sejalan lancar, jaga dengan baik. Dan tangan Tuhan selalu menolong, menyelesaikan, membuka jalan apa yang jadi pergumulan saudara. Tapi satu perkara, Dia tidak akan tinggalkan saudara. Saudara percaya? Dia tidak akan tinggalkan saudara, karena saudara Tuhan punya. Dia Bapa di surga. Dia mempelai pria surga, dan Dia tahu kebutuhan saudara. Tanpa saudara menjerit, tanpa saudara teriak, Dia sudah siapkan berkat buat saudara pada pagi hari. Saudara percaya? Tuhan pasti memberkati. Benar Bapa di surga. Jangan kami seperti bangsa Israel, Aholiba ini, yang berbuat zina, berbuat yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga Tuhan jijik melihat kehidupan bangsa Israel. Tapi kami jadi anak-anak-Mu, pimpin kami dengan kekudusan-Mu, sehingga bukan kami Engkau jijik pada kami, tapi Engkau sayang kepada kami, UNESCO, sehingga Engkau memberikan hubungan suami yang lekat dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar. Sebentar kami cari nafkah, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Engkau. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara mereka semua, pelihara juga kuat rumah tangganya, pelihara semua. Dan Engkau terima kasih Tuhan, Engkau cinta buat anak kami, dan kami merasakan yang mati semakin berkurang banyak, bahkan yang sakit sudah berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan lebih pada Tuhan, mereka mau taat pada perintah, mau divaksin berjalan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu, jangan ada varian baru Tuhan, jangan ada gelombang ketiga Tuhan. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menetes darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.